Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa dari hati yang paling mendalam mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi ini kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, menjadi investasi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Mudah-mudahan kelak kita akan dibangkitkan bersama beliau dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Ahad yang ketiga kita ngaji tauhid. Karena tauhid ini adalah merupakan pondasi dari keberagamaan kita. Yang namanya pondasi ini yang menentukan kuat tidaknya bangunan. Bangunan keislaman kita itu menjadi kuat manakala tauhid kita itu mantap. Itulah makanya 13 tahun selama periode Mekah Rasulullah itu hanya mengajarkan tauhid ini, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Tapi mboten mek mulang mocone tok. Kalau membaca saja tidak sampai 1 menit. Apalagi yang diajar orang Arab, lahir di Arab, di Kudang coro Arab, tentu mengucap kalimat ini tidak sampai 1 menit. Tetapi bagaimana supaya kalimat ini menjadi satu kalimat yang ikrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Diikrarkan di dalam lisan dengan lisan, dimantapkan di dalam hati, kemudian terwujud di dalam amal perbuatan nyata. Nah, kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Insya Allah sudah 2 bulan yang lalu, karena kemarin libur muktamar, sehingga saya lupa sampai mana kemarin ini. Saya lupa, jenengan mboten eling. Sama-sama lupa. Kita menggunakan rujukan Kitabul Iman yang ada di Himpunan Putusan Tarjih. Namun sebelum sampai ke sana,
Kemarin sudah kita beri pengantar ya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu golongan yang betul-betul secara konsisten dan konsekuen mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai saja dari al-imanu billahi azza wa jalla, iman kepada Allah yang maha perkasa, yang maha mulia. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, adalah wajib bagi kita. Jadi wajib itu tidak bisa tidak, harus. Untuk apa? Untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, Tuhan kita, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita itu tidak boleh menggantungkan hidup kita itu kepada yang selain Allah. Berarti kita itu tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Itu makna luas dari kalimat la ilaha illallah. Sekecil apapun kesyirikan itu akan merusak iman kita, sehingga batallah iman itu. Kemarin dalam satu pengajian ada seorang jamaah bertanya, Mas Santo, saya ini punya teman yang baik sekali orangnya. Kepada teman itu baik, suka berderma, omongannya tidak pernah menyakiti orang, tapi agamanya Hindu. Ini kadang-kadang kan dilematis nih. Sing Islam kadang-kadang kerengeram. Pendelak-pendelik. Nah, pertanyaannya begini, apakah teman saya yang seperti itu bisa masuk surga dengan amal kebaikannya itu? Kemudian saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya rombongan. Az-Zumar. Jadi alhamdulillah jenengan ini sudah punya rombongan. Kita ini sudah punya rombongan. Nanti orang itu masuk surga ini goleki rombongane dhewe-dhewe. Sing dadi masalah ini gak ndek rombongan ini. Budal dhewe. Niki apa teko napa ora nih. Saya sampaikan Al-Qur'an surat Az-Zumar ayatnya nomor 65. Ini sebagai jawaban jelas dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan seperti itu tadi. Bagaimana hukumnya kalau ada orang itu gemar melakukan kebaikan-kebaikan sedangkan dia itu laisa minal Islam, tidak termasuk orang Islam ya. Laisa minal muslim. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini bisa dicek itu. Yang bawa HP monggo dicek. Nun sewu ngapunten, kalau zaman sekarang ada jamaah ngaji niku nggawa HP, niku ustadznya mboten usah baperan. Itu ngaji kok dolanan HP mboten, niku ngecek ayat, enggak apa-apa. Atau bisa nyatet, sekarang ada catatan. Kadang ada loh Pak mubalek sing katrok judo nang jamaah. Ayo mosok ngrungokno ngaji mbek HP-an itu ada. Dene jenengan jane WA ya tuh ya mbok. Ayat berapa? 65.
Ini pengajian ini tidak main-main. Sing ngecek profesor. Sampun kepanggih. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, semuanya saja mulai Nabi Adam. Jadi ini garis batasan dari Gusti Allah. Apa yang diwahyukan oleh Allah tersebut, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini jelas. Jadi Islam itu bukan agama yang remeng-remeng, agama yang jelas, agama yang tegas. Jadi jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Apa firman Allah? La in asyrakta, kalau engkau sampai syirik, kalau engkau sampai mensekutukan aku, maka la yahbatonna amaluka, amalmu tidak akan aku terima, walaupun itu amal kebaikan. Wala takunanna minal khasirin, dan orang seperti ini nanti di akhirat termasuk al khasirin, orang-orang yang merugi. Disinilah kemudian kita betul-betul bersyukur sekali dengan nikmat Islam ini. Tiang Islam ini masuk amal paribasane 1000-2000 itu lo nyampe. Walaupun suwe, umek 1000, tapi nyampe. Sebaliknya orang yang di luar Islam, orang kafir itu bukan bahasa yang intoleran, bukan bahasa yang keras. Justru itu yang bahasa yang dipilih oleh Allah untuk mengistilahkan mereka-mereka yang ingkar kepada Gusti Allah. Itu bahasa yang sangat santun, Pak, kafir itu, daripada non-muslim. Non-muslim itu keras loh, artinya. Non itu tidak, muslim itu selamat. Jadi non-muslim, wong sing gak selamat. Loh itu malah keras loh. Coba jenengan pakai rasa bahasa. Ini ada profesor bahasa Indonesia. Saya profesor bahasa walian. Justru itu dipilih Gusti Allah sangat santun sekali. Kafir. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itulah kafir. Sehingga orang kafir, siapa orang kafir? Ya orang di luar Islam. Beres pun, tidak usah pakai terjemahan yang macam-macam. Orang seperti ini, kalau dia itu melakukan kebaikan-kebaikan sebesar apapun, tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Loh ini gila, alhamdulillah kita jadi orang Islam itu, Pak. Jenengan senden ngeten niki, senden lho, lak enak senden niku. Itu loh mengalir pahala karena ini majelis ilmu. Masuk kali merem-merem titik, mboten napa-napa. Itu saking murah Gusti Allah kepada hambanya yang beriman. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi jelas itu. Orang Hindu, orang Buddha itu walaupun satu hari menginfakkan hartanya 1 miliar, tidak akan ada artinya. Layah batonna, batal. Bahkan itu pakai sikotnya, sikot takkid, penguatan. Betul-betul tidak akan diterima. Layah batonna. Ditambah lagi wala takunanna, itu juga takkid, penguatan, dan sungguh-sungguh litakkid, untuk menguatkan. Maka tadi saya baca doa zikir pagi hari itu, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan main-main, itu diajarkan oleh Rasulullah, itu min adkaris sabah wal masa'. Kita baca pagi dan petang. Kalau pagi itu asbahna, kalau petang amsaina. Apa artinya itu? Asbahna ala fitratil Islam. Napa? Saat ini rada masjid rada hati-hati. Kalau ini di masjid Malang Ar-Ruhama itu ada sepeda motor
hilang. Banyak pencurian. Sampun kalau lanjutkan. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, pada pagi hari ini aku bermohon kepadamu ya Allah, supaya hambamu ini tetap dalam fitrah keislaman. Ini kan doa yang luar biasa. Wa ala kalimatil ikhlas, dan berada di atas kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimatil ikhlas. Dan kalau dinilai dengan dunia seisinya, iman kita itu jauh lebih mahal, Pak. Makanya betul-betul kita bersyukur kita bisa terlahir dalam keadaan fitrah Islam. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi hukumnya beriman kepada Allah itu wajib, karena memang ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dasarnya Al-Quran, kita cari dasarnya di sini selalu disertakan alasan-alasan dalilnya dalam kitab ini. Dan saya sangat berharap masing-masing panjenengan itu punya buku ini, buku himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ini. Ini bisa jadi bacaan panjenengan, bacaan wajib. Dasarnya adalah Al-Quran surat At-Taghabun ayat nomor 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta cahaya Al-Qur'an yang telah aku turunkan, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui akan perbuatanmu. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Tuhanku, ya. Nabi Muhammad adalah nabiku, dan Al-Quran adalah kitabku. Maka dengan tiga ini kita berarti berada di dalam tauhid, sehingga siapapun orangnya, apapun organisasinya, selama masih mengakui tiga ini, Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan utusan, dan Al-Quran sebagai kitab, maka itu saudara kita. Apapun organisasinya, inilah ikatan ukhuwah yang kuat. Kadang-kadang umat Islam itu tidak bisa bersatu hanya karena beda golongan. Padahal selama tiga prinsip ini kok mboten penak blas ini entek baterai ini wale. Sing gimana? Cek satu. Jadi ini kok malah gak pakai banter. Cek. Masjidnya apik iki elek. Cek. Baik ganti. Ngeten iki anu moro blank lek ngeten iki. Nggih. Sampai mana tadi, Pak? Sampai di sini saja nggih, Pun. Nggih. Perekat kesatuan umat. Ini yang dinamakan dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Sehingga dengan keyakinan ini, Allah Tuhan kami, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul,
Al-Quran adalah kitab kami. Selama 3 ini masih jadi pedoman, itu saudara kita. Kalau Ahmadiyah ya beda lah. Ahmadiyah itu kan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Mereka punya nabi sendiri, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka punya kitab sendiri, namanya At-Tadkirah. Nah, seperti ini sudah di luar Islam sudah. Wis mboten usah dibahas, nggak usah diseminarkan, nggak usah didiskusikan. Batal sudah keislamannya. Siapa yang tidak mengakui 3 prinsip ini, batal keislamannya. Syiah itu kan juga demikian. Syiah itu kan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Tapi selama masih mengakui ini, mereka saudara kita. Lek atasane mek kunut apa gak kunut itu sudahlah, biasa itu. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum. Riyo-riyo ketemu teng dalan. Nandi Baitur Rahman sampean Kanjuruhan. Ya wis, assalamualaikum ya. Ngoten. Kan enak, indah sekali itu. Sehingga dengan demikian kita itu akan kuat. Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Karena tauhidnya ini tidak kembali, hanya fanatisme golongan, fanatisme kelompok. Padahal satu-satunya fanatik yang dibolehkan itu hanya pada Islam. Itu Nabi mengatakan, laisa minna man da'a ala ashabiyah, wa laisa minna man qatala ala ashabiyah, wa laisa minna man mata ala ashabiyah. Paham nggih? Kok mantuk-mantuk ngoten? Laisa minna, tidak termasuk golonganku, dawuh Kanjeng Nabi. Siapa? Orang-orang yang da'a, yang selalu membanggakan golongannya. Yang kita diperintah itu membanggakan Islam kita. Ishadu bi anna muslimun. Tetapi sebagai warga Muhammadiyah, kita harus konsisten dan konsekuen dengan organisasi kita. Karena Muhammadiyah kita ini adalah alat untuk mendakwakan Islam. Nah, itu maksudnya. Jadi Muhammadiyah ini alat, wadah, kendaraan kita untuk mendakwahkan Islam, mensiarkan agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Oh niku kewajiban yang harus kita miliki, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Allah artinya kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun dan dengan siapapun, sekecil apapun. Jadi orang yang beriman itu kalau misalkan sakit kemudian minum obat, itu dalam usahanya itu harus tetap bergantung kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita minum obat, kita bergantung pada obat. Ini kadang-kadang tidak terasa. Disambati koncone, aku ngelu aku. Oh ngombe anu lho, bodrek, aku ini tak ombani lurus alhamdulillah. Apa? Gane alhamdulillah. Langsung hilang wis. Bodrek itu sip. Nah, ketika berkata seperti itu berarti menganggap yang menyembuhkan itu bodrek. Obat. Nang dokter kono lho sip. Oke sing waras. Berarti menganggap bahwa dokter itu penyembuh. Padahal dokter itu ya orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan di bidang disiplin ilmu kedokteran. Teori-teori memberi obat beliau-beliau itu punya, tapi memberi sembuh buatan nggak ada. Buktinya ada, mohon maaf, seorang profesor dokter di bidang jantung, istrinya mati kena serangan jantung, Pak. Belum ada itu, Pak. Jadi suaminya itu dokter jantung terkenal, istrinya mati serangan jantung. Sing lanang dokter spesialis kulit, sing wedok gatel gak mari-mari. Karena manusia itu tidak punya sembuh. Sehingga orang beriman itu kalau minum obat ya bismillah ya Allah, kula niki ikhtiar Gusti jenengan sing maringi kesembuhan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baru minum obat, ketika sembuh alhamdulillah matur nuwun Gusti. Ya tentu ketika kita diberi resep oleh dokter kemudian kita sembuh, kepada dokter kita juga harus berterima kasih kan loh.
Tapi tetap yakin kayak waras niku Gusti Allah. Matur suwun Pak Dokter, kula njenengan paringi resep, alhamdulillah kali Gusti Allah diparingi waras. Kudune ngoten. Mboten nangsal, Pak Dokter, aku wis kayak resep, tapi sing waras kudu sampean lho ya. Gusti Allah. Mboten oleh ngoten karena lam yazkurillah man lam yazkurin nas. Kalau kita dibantu manusia ya harus berterima kasih dong. Tapi dalam rangka itu kita berterima kasih kepada Gusti Allah. Ini iman. Ini sawangannya, napa sawangannya nih? Ketokannya sepele, tapi ini penting, Pak. Ini penting. Sikap hidup ini, Pak. Sawangannya, ketokannya, delokannya itu sepele. Tapi ini prinsip hidup orang beriman itu selalu begitu, mengacu dan menuju kepada Gusti Allah. Karena wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dalam setiap fenomena yang ada di alam jagat raya ini, bahkan dalam diri kita sendiri ini, di situ ayatun, ada tanda-tanda yang jelas, ada bayin, penjelasan yang gamblang tentang apa? Tentang Annahul Wahid, tentang Allah yang Maha Esa. Coba kalau kita memperhatikan sistem tubuh kita ini demikian luar biasanya. Ini kalau dikaji dari ilmu disiplin kedokteran, bagaimana kerja sistem organ tubuh kita, ini di situ akan sampai pada satu pengakuan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rambut ini loh, podo-podo rambut, tidak sama enggak Pak? Ini kan subhanallah. Rambut mriki iso dawa, rambut hitam gak dawa. Jenengan tahu cukuran hitam. Wis dawa rek hitam kurek gak ketok. Ini menunjukkan betapa kayanya karunia yang diberikan Allah kepada kita ini luar biasa. Satu organ tubuh saja ya, coba kita bahas. Satu organ tubuh saja. Setiap manusia itu ada organ tubuh namanya ginjal. Dan setiap manusia itu ada 2 ginjal. Jadi ginjal-ginjal itu. Itu sistem kerjanya luar biasa. Kalau ginjal itu tidak berfungsi dua-duanya, kalau satu saja masih bisa berfungsi, walaupun tentu ya namanya tidak sempurna. Tapi kalau sudah 2 fungsi ginjalnya itu di bawah 2%, itu yang kemudian di dalam istilah kedokteran disebut apa itu? Gagal ginjal. Itu hanya ada 3 pilihan Pak, atau 4 pilihan. 4 pilihan. Pilihan pertama transplantasi, itu juga tidak gampang, juga tidak murah. Transplantasi itu diganti untuk Pak, ya, diganti. Ini biayanya miliaran. Dan itu pun belum tentu cocok dengan organ tubuh kita yang lainnya. Yang kedua, hemodialis, cuci darah. Tergantung keparahannya. Biasanya rata-rata itu 1 minggu 2 kali. Saya punya paman yang bagian cuci darah, mantri kesehatan, bagian cuci darah di Supraun. Saya tanya, Pak Le, berapa waktu yang diperlukan untuk cuci darah? 4-5 jam. Dan biayanya kalau bayar itu sekitar 1 juta. 1 minggu 2 kali. Yang ketiga, bisa dengan cara apa itu, kayak cuci darah mandiri ya, dikasih selang itu diganti setiap 8 jam. Yang keempat, dijarno. Karek milih sing pundi. Pasrah pun Gusti ngaten. Wis nasib kula Gusti. Nah itu kalau tidak seperti itu ya sudah, wassalamualaikum. Kita diberi sehat begini ini kan bersyukur. Tidak usah ke rumah sakit 1 minggu 2 kali. Tidak usah. Itu kalau cuci darah itu ya dijojo ngeten Pak.
Jadi ininya sudah dibelerek, dioperasi gitu, dibuatkan jalan itu. Di sini mesin, berarti darahnya itu diputer di mesin. Naudzubillah min dzalik. Terus kita cuci mulut saja lah. Mangke mantun niki. Lek wonten. Tapi kalau selalu optimis temen niki. Ramah tamah selalu ada. Lek mboten wonten nggih kebacut wonten mawon. Jadi itu satu organ, belum yang lain-lainnya. Maka kita harus bersyukur kita diberi kesehatan. Sehingga alhamdulillah rasa syukur itu kita buktikan dengan ke masjid. Timbangannya nanggene rumah sakit seminggu pindo atau nang masjid bendino. Ini rasa syukur kita. Dan orang yang seperti ini hanya orang yang beriman, yang bisa menerawang seperti itu. Oh, demikian banyaknya nikmatnya Gusti Allah. Itu belum yang lain-lainnya loh. Pak Dahlan Iskan itu bukan ginjalnya, levernya itu. Itu sudah diganti. Biayanya kurang lebih 2-3 miliar. Ganti hati. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Karena kesehatan itu demikian karunia yang sangat mahal. Dan baru orang itu tahu rasanya sehat kalau sedang sakit. As-sihhatu la ya'rifu qadraha ilal maradha. Orang itu baru tahu rasanya nikmat sehat itu kalau sedang sakit. Kayak pas sehat kadang-kadang lupa. Berikutnya sampai jamin tening punah. Main terus ambil senden. Meriki kesel. Wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dan dialah Allah yang menciptakan, atau Tuhan yang sebenar-benarnya, yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Wa huwa wajibul wujud, dan Allah itu pasti adanya. Jadi Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Kalau tidak ada Gusti Allah, tidak akan mungkin ada alam semesta ini, tidak akan mungkin ada kita. Jadi Allah itu ada, walaupun kita belum pernah melihat langsung, karena kelemahan kita dan karena kemahabesaran Allah. Nabi Musa saja ketika beliau itu memohon kepada Allah untuk bisa melihat wajah Allah, masih melihat seberkas saja cahaya kebesaran kekuasaan Allah. Wa harra Musa sha'iqah. Nabi Musa pingsan. Ada yang mengartikan bukan pingsan, tetapi delomong, takjub, dan tidak kuat. Karena begitu maha besarnya Allah. Dan Allah itu nanti akan bisa kita tatap wajahnya secara langsung. Dan itulah puncak kebahagiaan orang yang beriman. Surga itu indah, surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Tapi kenikmatan surga itu nanti akan hilang seketika begitu kita itu melihat wajah Allah. Subhanallah. Wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah mereka ketika itu berseri-seri, karena mereka itu bisa melihat wajah Rabbnya. Jadi besok itu kita berharap kita bisa menatap wajah Allah. Itu puncak kebahagiaan. Ini podo karo jenengan ten gene istana negara nih loh. Nang istana negara bangga. Tapi ketemu presiden kan lebih bangga. Itu analoginya seperti itu. Maka Allah itu pasti adanya, dan ini harus kita yakini. Dan Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya.
Sehingga kalau kita kaitkan ini dengan kebangsaan kita, Pancasila dasar negara kita, itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak ada tafsir lain yang maksudnya itu hanya ya la ilaha illallah itu, Pak. Ini kan dulu sempat geger. Ya, awalnya kan bunyi sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kan begitu. 7 kata itu dikritisi oleh saudara kita dari Indonesia bagian timur sana yang non muslim. Kemudian tim perumus Pancasila itu yang satu diantaranya ada Pak Kasman, ada siapa saja itu, ada Pak Kasman, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Yai Haji Wahid Hasyim. Itu bukan orang-orang sembarangan. Akhirnya begitu diprotes, kemudian Pak Kasman itu menyetujui itu dengan menghapus 7 kata itu. Hanya ketuhanan yang Maha Esa. Begitu menyetujui itu dari saudara-saudara kita Muslim ganti mengkritisi Pak Kasman mau ya, dengan tim itu melepas 7 kata itu. Karena beliau itu orang cerdas ya. Memang orang-orang dulu itu ilmuwan dulu itu. Negarawan yang betul-betul hebat. Kemudian Pak Kasman dalam satu kesempatan mengatakan, justru ketuhanan yang Maha Esa ini semakin memperjelas identitas keislaman. Karena tidak ada tafsiran lain selain Qul huwallahu ahad. Jadi mencoret 7 kata itu dalam rangka meningkatkan dari syariat menuju tauhid. Wah, itu apa hebat itu. Dan memang pada kenyataannya kan begitu. Nyun sewu ngapunten, kalau kita belajar perbandingan agama, jadi di antara ilmu yang harus kita pelajari itu adalah muqaranatul adyan, perbandingan agama. Perlu itu, Pak. Kalau kita belajar perbandingan agama, 5 agama yang diakui di Indonesia ini, itu kan yang Tuhannya hanya satu, itu kan hanya Islam. Orang Kristen kan Tuhannya 3, Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Orang Hindu Tuhannya juga 3, Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Di atasnya ada lagi Sang Hyang Widewasa. Atasnya ada lagi Mahabharata. Sinetron. Orang Buddha Tuhannya itu ada 2. Ada Tuhan besar namanya Mahayana, ada Tuhan kecil namanya Hinayana. Apa malih? Ya mek niku tok to. Konghucu niku Tuhane mboten jelas malahan. Taoisme. Sembahyang yang disembah itu kan roh nenek moyangnya itu kan itu dinamisme itu. Animisme. Biasanya kan fotonya mbah-mbahnya itu ditaruh ada sesajen, cuhu minaki ya, oh iya kata-kata niku lho. Mbu artine napa? Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ya tauhid, tapi kita tidak bangga itu. Maka tidak perlu dan itu konyol kalau membenturkan Islam dan Pancasila itu. Karena Islam itu yang menginspirasi Pancasila itu. Jangan dibalik loh, Pak. Bukan Pancasila yang menginspirasi Islam, balik nih. Islam yang menginspirasi Pancasila. Tiap-tiap sila dalam Al-Quran itu sering saya sampaikan kalau ngaji Agustusan, supaya kita paham. Dan kita itu tidak perlu repot-repot mengubah ideologi negara ini jadi khilafah. Ini sudah khilafah Indonesia nih. Lek paham loh. Niki pun suruk niki lek paham. Punah. Belum ngaji ini ada kurang timbang kakean. Kakean bosen pun nggih.
Menarik loh, Pancasila ini setiap silanya ini ada dasar ayatnya loh Pak. Jenengan kalau mau jenengan perhatikan itu. Yang pertama tadi itu jelas, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kan surat Al-Ikhlas. Ya. Tapi manusia diganti ateduh. Di kan ben Al-Ikhlas ganti teduh Pak. Kok surat Al-Ikhlas diganti surat teduh. Kul huwa wahu. Sila kedua nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan setiap Jumat khotib menyampaikan inna waha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dan beradab. Kemanusiaan bahwa manusia ini semua itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Itu kan surat Al-Hujurat itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sila ketiga persatuan Indonesia bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kamu dalam tali awad dan jangan bercerai-berai. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan surat Ali Imran 159. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu kan musyawarah. Jadi tidak usah kita itu membenturkan, malah kita itu harus bangga Islam yang berkontribusi terhadap berdirinya negara ini. Jadi 5 sila itu semua diambil dari Al-Quran. Karena perumus-perumus founding father bangsa ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Tadi saya sampaikan di sana ada Pak Kasman, ada Yai Wahid Hasyim, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, yang semua ini orang-orang yang punya kedekatan kepada Gusti Allah. Mboten ngawur. Mboten lek kaya sakniki DPR bahas undang-undang niku beda. Ideologinya bukan ideologi kebangsaan, ideologi keuangan. Sudah repot kalau sudah seperti itu. Pun kalau kita cukup Pak ngajine didik mawon mboten sak dawa-dawa sing niki mboten nyatet mawon lho. Paling ya lali. Yes. Masih yo napa? Masih yo napa? Masih lali, sementing oleh barokah ngaji ya teman. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar semua dari Allah. Kalau ada yang salah itu adalah kealpaan saya pribadi dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.